Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kita meninggalkan dunia fana ini kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu biqawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Kalau kita bisa mengakhiri hidup ini dengan Islam, dengan iman, dengan takwa, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Ta'ala yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan di puncak amal kebaikan. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebentar lagi di negara kita akan menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum, yaitu memilih presiden dan wakilnya, DPD, DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Setelah adanya pemilihan maka akan muncul namanya pejabat, yaitu yang memilih suatu jabatan-jabatan dari presiden sampai nanti pada DPRD tingkat 2. Jabatan itu ada dua sisi. Yang pertama ada kenikmatan, ada berbagai macam fasilitas hidup, mulai dari gaji, tunjangan dan macam yang lainnya, rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi di balik nikmat itu juga ada apa? Tanggung jawab. Allah akan meminta tanggung jawab dari setiap pemimpin yang dulu ketika dia jadi pemimpin. Apakah itu lurah, camat, bupati sampai pada tingkat presiden. Kebanyakan orang masih atau pada umumnya melihat jabatan hanya dari sudut kenikmatan, sehingga banyak yang berebut jabatan, sementara belum banyak yang melihat dari sudut tanggung jawabnya. Maka pada kesempatan kali ini kita bahas jabatan antara kenikmatan dan tanggung jawab dengan harapan yang pertama, mungkin suatu saat nanti ketika kita jadi pejabat, minimal pejabat rumah tangga, jadi presiden rumah tangga, ya
Kita harus memahami bahwa di balik jabal ada kenikmatan dan tanggung jawab. Yang kedua, ya sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita sedikit banyak akan mengusulkan, memohon kepada para pejabat apapun jabatannya untuk bisa bertanggung jawab menunaikan amanah jadi pejabat itu, sehingga nanti kehidupan kita sebagai rakyat akan lebih makmur dan sejahtera. Kita awali dari pertama kali Allah menciptakan manusia dan diturunkan ke bumi. Bumi ini yang menciptakan adalah Allah, yang memiliki ya Allah, yang Allah. Kemudian kepengurusan bumi ini terus dilimpahkan, ya, digantikan atau diserahkan kepada manusia pertama namanya Adam alaihissalam. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 Allah mengisahkan atau menjelaskan, wa in qala rabbuka lil malaikah, dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, wahai malaikat, ini jairu fil ardi khalifah, aku Allah akan menjadikan di gunung khalifah, itu pengganti saya. Terus karena berdasarkan pada pengalaman yang sudah ada, di bumi ada makhluk sebelum Adam yang kerjanya cuma menumpahkan darah, membuat kerusakan. Terus malaikat berkata kepada Allah Ta'ala, kalau malaikat berkata, wahai Allah Ta'ala, atas anubiha mayusjum biha, apakah engkau akan membuat lagi, ya, makhluk yang nanti kerjaannya cuma membuat kerusakan, suka berbuat maksiat, wasikut dima, dan kemudian saling menumpahkan darah, saling perang, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Wa nahnu sabiqu bihamdillah, sedangkan kami kan para malaikat adalah makhluk yang baik, yang akan selalu bertasbih dengan kepada Engkau, ya, dan kemudian kami juga memakan kepada Engkau, adalah ucapan malaikat. Terus Allah berfirman, qala malaikat, ini aklamu ma ta'lamu, sesungguhnya Allah itu lebih tahu dari apa yang engkau tidak tahu. Ya memang manusia itu seperti itu, tapi di balik ada kebaikan-kebaikan. Ya Bapak Ibu, kalau kita cermati, apapun yang ada di dunia ini pasti ada kebaikan, ada keburukannya, ya, ada nikmatnya, dan perkosone. Contoh yang rambutan duwe bojo ini sok-sok enten ape, sok-sok enten. Nah, ya, mangan durian itu sok yo enak, sok yo enak nih pas bayar. Ya, itulah semua dunia. Demikian juga yang lainnya, ya. Maka Adam itu juga ada keburukan, tapi ada kebaikannya. Ya, maka itu yang namanya dunia lagi bercampur antara kebaikan dan sebagai ujian. Lah besok kalau sudah akhirat, ya, surga itu adanya cuma kebaikan, kenikmatan, nggak ada kosong sama sekali. Sedangkan neraka ya dan cuma kosong, nggak ada kenikmatan sama sekali. Ya mungkin kita tapi semuanya ada kebaikan dan keburukan. Jadi Allah Ta'ala memutuskan akan menciptakan sesuatu. Terus kemudian kalau kita cermati Bapak Ibu, dalam berbagai macam sejarah kehidupan sejak zaman Nabi sampai sekarang, yang namanya kekuasaan itu diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki, ya. Meskipun orang itu ngotot, tapi kalau tidak diraut maka ya juga tidak akan jadi. Orang beriman, kita hanya bisa ikhtiar. Oh saya pilihan saya nomor ini dan sebagainya, silakan. Tapi nanti hakikatnya yang menjadi adalah orang yang telah ditetapkan Allah. Bahkan beberapa daerah, beberapa negara
Sudah ada orang tuh yang menjadi pemenang ya dalam soal pemilihan, sudah jadi presiden ya. Tapi kemudian apa? Di pusat juga ada dan sebagainya. Kita hanya sebagai ikhtiar saja, terus kita serahkan kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Imran surat yang ketiga ayat yang ke-26 Allah berfirman, "Qul katakanlah wahai Rasulullah, kamu hendaklah memahami melenggono bahwa kekono hanya miliknya Allah. Ya Allah, Allahumma malikal mulki, engkau adalah pemilik suatu kerajaan atau kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan, engkau amanahkan kerajaan tertentu kepada orang yang kau kehendaki. Wa ta'zul mulka mimman tasya, dan akan cabut kerajaan juga dari orang yang engkau kehendaki. Jadi kalau sudah dikehendaki untuk lengser, ya akan lengser, meskipun dia mempertahankan sekuat tenaga. Atau inzuman kasa, dan engkau akan memuliakan orang yang kau kehendaki dengan kekuasaan tadi. Seperti Nabi Sulaiman, ada orang-orang yang dia mulia dengan kekuasaannya ya. Waktu diluman kasa, dan kondat yang mampu menghinakan orang yang kau kehendaki. Contohnya tadi yaitu Fir'aun, Namrud, itu adalah orang yang dengan kekuasaan dia akan jadi hina. Kenapa? Karena dia tahu kepada Allah. Jabatan kedudukan itu bisa menjadikan orang mulia, tapi juga bisa menjadikan orang itu terhina ya. Tergantung bagaimana kita menggunakan jabatannya. Contohnya seandainya kita ada orang di antara kita ya, dikatakan dipanggil Fir'aun, Fir'aun ya, kira-kira itu pemulihan apa penghinaan? Kita ngawur lah, aku tuh Fir'aun malah saya dihina. Kalau dikatakan hei Sulaiman, senang. Kenapa? Karena kan orang terhormat ya. Lagi nanti pejabat-pejabat dimanapun kapanpun itu bisa bertipe Sulaiman ya, atau Abu Dawud, tapi juga bertipe seperti Fir'aun atau yang lainnya. Biar dikatakan di tanganmu segala kebaikan, inna ka'ala mensyakir, dan yang maha kuasa terhadap segala sesuatu ya. Membulak-balik keadaan hambanya dari kuasa jadi nabi dari jadi pasang genten ya. Ada yang presiden Afrika Selatan ya, namanya saya mulai ditanya Nelson Mandela ya, di penjara bertahun-tahun karena dia memprotes pada penguasa yang besar. Kemudian jadi presiden yang bisa ya. Kemudian suatu saat ya ada namanya Nikolai Ceausescu itu ya jadi presiden, kemudian habis jadi di penjara ya bisa ya telah dunia ya. Itu kita harus hanya bisanya berusaha untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, yang mau mengajak kita pada Allah ya. Terus kemudian Allah perintahkan kepada pemimpin untuk apa? Berbuat adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Ketika Nabi Dawud diberi kekuasaan jadi raja ya, terus Allah perintahkan kepada Dawud, ya Dawud, wahai Dawud, inna ja'alaka khalifatan fil ardi, sesungguhnya kamu telah menjadikanmu sebagai penggantiku di bumi ini. Kamu tak jadikan penggantiku untuk mengatur bumi ini. Wahum bainanasi bil haqi, maka hukumilah, tetapkanlah hukum di antara manusia rakyat itu bil haqi, dengan hak, dengan benar ya. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Bukan sebaliknya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, namanya tidak ya. Wala tattabil hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu kamu, kamu ya. Kenapa? Karena kalau kamu mengikuti hawa nafsu, fa'inkan sabilah, maka kamu akan tersesat dari jalannya Allah.
ketika ada seorang perempuan yang dia mencuri pada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian karena yang mencari dari orang-orang terhormat, kemudian ada sebagian sahabat yang masuk Nabi, ini ada seorang perempuan itu yang mencuri sapi dari kalangan orang-orang yang terhormat. Bagaimana kalau ini hukumannya diubah? Jangan potong tangan, kasihan orang anak yang suge, orang terhormat kok dipotong tangannya, kasihan. Maka Nabi katakan, seandainya Fatimah anakku sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Ojo kok anak wong liya, anakku nek tak ketok tangannya. Ya artinya yang namanya pemimpin ya harus adil. Macam pada anaknya atau keluarga dekatnya, dihukumi dengan hukum yang adil. Kenapa tadi? Kalau kita memilih pada wanita akan tersaja masalah, menghukumi yang tidak patokan berdampak apa? Berdampak ketidakadilan. Yang mau bisa itu kita pada pribadi kita harus berusaha untuk berbuat adil. Terutama ini hal yang susah tapi kita usahakan Bapak Ibu mengakui kesan tidak mudah, siapa termasuk kita, Tapi kita harus memahami bahwa mengakui bukan hal yang terhina, tapi juga orang-orang yang mulia. Bahkan para Nabi Adam pernah salah, Kemudian dia dengan melenggono sadar dan dengan kesadaran pribadi minta pun kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wahai Tuhan kami, ya Allah, kami sudah buat suatu kesalahan, maka ampunilah kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, maka kita jadi orang-orang yang rugi. Di negeri kita Indonesia sedang merdeka, yang dari Presiden Soekarno dan Soeharto dan sebagainya sekarang, ya ada banyak, ya ada salahnya. Namanya juga manusia, nanti juga bukan dan yang tiga ini dari nomor 1, 2, 3 juga begitu. Ada baik, ada jelek, itu hal yang wajar, itu namanya manusia. Dan kemudian ke depan, siapapun yang menjadi pemimpin, supaya semoga beliau adalah orang-orang yang mahkum bernasib beraktif, orang yang mampu dan mau menghukumi, membuat kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya yang dapat memakmurkan masyarakat, dengan hak dan tidak hanya memperter pada hawa nafsunya. Seandainya dan kalau seorang pemimpin apapun tingkatannya, dia kemudian memperter hawa nafsunya untuk mencari kenikmatan dunia, yang saya sampaikan, seandainya Pak sampai punya uang umpamanya 10 triliun, 1 mulai 10 triliun, ya paling sing tidak hari ya sedina ping 3 mulai 3 piring, ngulangi paling kaos ndero klambi kalih jasa paling terus katoke Pak dan sebagainya. Mbak mobil paling kayak mobil 1 galon nih, masa mobil terus kita. Jadi kadang-kadang itu justru apa? Itu menyusahkan, menikmati dikit tapi tanggung jawabnya banyak, kan berkonsol. Gambaran saja panjenengan masuk di warung dengan tahun 1 bayar 5 berapa? Nanti tahun ini mesti cikapi bayar 5 kilometer. Dan seperti itu sudah nomor hawa nafsunya, hartanya banyak, melimpah ruah, nggak bisa menikmati, tetapi tanggung jawab semuanya. Untuk saling menasihati, yaitu ada orang-orang yang sedikit banyak tergoda dengan godaan setan. Kemudian karena tadi bumi ini adalah ciptaannya sinten, yang punya siapa? Ya Allah. Maka semua pemimpin yang ada di dunia sejak Adam sampai akhir zaman,
ya harusnya wajib taat kepada sebagai pemilik sah bumi dan isinya tadi. Ya, entah negara manapun kita nempelkan bumi atau tidak. Negara Amerika, Cina, Rusia dan yang lainnya itu nempelkan gini bumi Allah, mau kayak bumi ini. Kita harus berusaha untuk Allah. Kemudian Allah mengutus para rasul dan Nabi Musa sampai Nabi Muhammad yang tujuannya menyelamatkan manusia dari godaan iblis, godaan setan. Ya, maka wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan pemerintah tadi saya sampaikan, pemerintah ada dua tipe, ya, tipenya Sulaiman dan tipenya Fir'aun. Tipenya pemimpin yang adil dan pemimpin yang fajir. Ya, maka ketika pemimpin siapapun namanya di manapun tempatnya, kalau pas adil ya harus kita taati. Ya. Tapi kalau pas maksiat seperti Fir'aun, kalau kita taati masuk neraka semuanya. Ya, makanya perlunya kita lagi tidak melihat pada orangnya siapapun masalah. Tapi ketika kebijakan atau perintah-perintahnya tadi pada perintah-perintah yang adil, mari kita taati untuk kemaslahatan kita bersama. Sebaliknya kalau perintahnya atau kebijakan yang adil, yang jelek, ya kita harus ingatkan supaya tidak nyemplung rokok bareng-bareng. Ya. Maka di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anti umuha, taatlah kamu kepada Allah, taat yang mutlak, tidak boleh membatas sama sekali. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, tidak boleh membatas sama sekali. Wa ulil amri minkum, dan juga yang memegang di antara kamu dan pemimpin-pemimpin kamu. Kemudian sebagian mengatakan di untuk tidak pakai wa atiur ulil amri. Itu menunjukkan bahwa taatnya pakai syarat. Syaratnya apa? Ya tadi ketika ulil amri itu mau mendapat yang hak, maka kita taati, kita istaaten, gitu. Tetapi kalau tipenya seperti Fir'aun, entah siapapun namanya, gitu, maka tidak boleh kita taati. Kenapa? Karena kalau kita taati akan masuk ke dalam neraka. Ya, kita contohkan sedikit tentang ini. Fir'aun itu pertama adalah menyombongkan diri, ya, menganggap dia sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Ya, aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Terus kemudian ketika di daerah Musa, kemudian malah dia balik, ya, menuduh agamanya agama yang keliru, ya, agama yang salah. Maka kemudian dia merasa apapun yang dilakukan sebagai suatu kebenaran. Ya, makanya kalau tipenya seperti orang, ya jangan diikuti. Dan kita ingatkan, ya, mau katakan pada Nabi Musa, wahai Musa, idhab ila fir'auna innahu dzul. Pergilah kepada Fir'aun karena sudah melampaui batas. Waqul halakal antila antanzaka. Katakan kepada Fir'aun yang banyak dosanya, wahai Fir'aun, maukah kamu aku tunjuki jalan untuk membersihkan diri? Jadi sekali lagi, nanti banyak pemimpin kadang-kadang juga berbuat salah, terus kita ingatkan, ya, dengan berbagai macam cara, ya, supaya kembali pada jalan yang benar. Ya. Kemudian ingkun tuntun, bila jika kamu orang-orang yang taat kepada Allah. Nanti Bapak Ibu, ketika ada perselisihan, pendapatnya pertama ngalor, pendapat kamu itu saya benar, saya undi, maka kemudian dikembalikan pada dasar Al-Quran dan hadis. Contoh, ini sekarang banyak berbagai macam kalangan, saya mungkin karena tambah pintar, tambah kata ikhtilaf. Contoh lagi ini ada yang berpendapat bahwa pergantian hari menurut Islam itu bukan di sore hari atau di waktu malam, tapi di tengah malam. Ada pendapat baru begitu, ya.
Atau nanti kalau kita ingin menentukan hisab Ramadan, nanti ada yang pakai hisab, ya monggo saja. Ya, jadi kemudian kalau ada perselisihan, kita kalau pada Quran dan surah supaya mendapatkan suatu kebaikan. Kenapa? Karena Quran itu adalah wahyu yang datang dari Allah dan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Sehingga kalau ditetapkan dengan Quran dan akan jadi maslahat. Sebaliknya kalau kita didasarkan pada peraturan undang-undang yang dibikin dengan hawa nafsu, memungkinkan akan menjadi satu mafsadat. Ya, makanya lagi Bapak Ibu pentinglah belajar Quran dan Sunnah. Contoh saja tentang masalah jual beli. Di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu awalakum bainakum bil batil. Kamu jangan memakan, mengkonsumsi, menggunakan barang-barang apapun wujudnya di alam dengan cara yang benar, ya. Cara yang salah, contohnya mencuri, contohnya abusi, contohnya menimbangan, ya. Kalau dilebarkan lagi, contohnya kalau Pak Sepacara ya kemudian saling menggunakan cara yang tidak baik, ya. Itu ada suatu larangan. Illa antara ini kecuali dengan tijarah, entah jual beli, sewa menyewa, ya. Yang saling rindu di antara kamu akan jadikan keberkahan. Maka hubungan manusia itu sekali lagi harus didasarkan pada saling rindu. Suami dan saling rindu apapun keadaannya. Contoh, istrinya dalam keadaan sakit nggak bisa masak, gitu. Kemudian suaminya mau makan nggak ada makanan, ya harus saling memahami. Ya laki lo mau memasak, gitu. Mau pesan rekotan gini warung padang ada ampunan. Contohnya begitu. Atau yang lainnya, ya lagi kalau kita berbeda pendapat terus dikontrakkan Quran dan kita akan jadi baik. Makanya semuanya berusaha untuk menjadi hamba Allah yang menunaikan perintah-perintahnya Allah. Kemudian yang harus kita yakini, semua apapun yang kita kerjakan di dunia nanti akan dibalas di akhirat. Nabi bersabda, "Ad-dunyaku mazru'atul akhirat." Dunia itu sawah ladangnya akhirat, tempat untuk menanam amal-amal. Ya, ada dua amal baik dan amal buruk. Yang mana akan diketam, ditunai, ya dipanen dari akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, ya yang kita panen ya kebaikan dan sebaliknya. Kalau kita menanam keburukan, ya panen keburukan. Yaitu maksudnya tadi pemimpin. Kalau bisa menjadi pemimpin yang ada seperti Nabi Sulaiman, ya Allah telah sabdakan ada 7 golongan yang akan mendapat dengan di hadapan Allah Ta'ala. Salah satu adalah pemimpin yang kita adalah pemimpin yang besok akan mendapatkan naungan di hadapan Allah, ya. Sebaliknya kalau pemimpin yang pandai seperti Fir'aun, seperti Namrud dan sebagainya, ya maka dia akan tambah dosanya. Kenapa? Karena kebijakan itu akan menimbulkan dosa. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang dia mensunahkan, memerintahkan dengan suatu keburukan, walahu wizru maka bagi adalah keburukan atau dosanya. Wa wizru man amila ba'da dan ditambah dosanya orang yang mengikuti tanpa mengurangi dosa orang yang menuntutnya. Ketika orang diberi kekuasaan yang luas, ya, ucapannya jadi hukum bagaimana? Perintahkan kepada untuk musik, semua musik maka kemudian semuanya akan jadi dosa. Ya, makanya kita lagi kepada pribadi kita juga, Bapak Ibu, kullukum raqib. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Walaupun meskipun Anda dan setiap kamu besok akan dimintakan jadi apa yang kau pimpin. Termasuk ibu pemimpin bagi anak dan atas suaminya.
Bahkan seorang budak pun pemimpin untuk mengolah harta tuannya. Jadi tidak ada yang tidak jadi pemimpin. Meskipun mulai dari level yang paling rendah. Semoga kita semuanya yang mengetahui lagi, kita bisa menjadi pemimpin yang adil. Yang kedua, semoga siapapun yang mimpin kita, dari level lurah, camat sampai level presiden, semuanya menjadi pemimpin yang adil sehingga kita akan menjadi negeri, daerah, wilayah yang badatun terwalapun wafur amin. Kemudian yang kami sampaikan sebagai manfaatnya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.